Guys, ngeri banget nih guys. Ada berita yang luar biasa heboh, yaitu mergernya dua raksasa Asia di bidang ride hailing. Jadi teman-teman tahu aplikasi ojol favorit kamu, mau Gojek atau Grab, itu dikabarkan mau merger. Dan ini bisa jadi merger yang paling heboh ya, sepanjang masa, at least di dunia ride hailing yang terbesar. Ini ngeri banget nih karena akibatnya semua orang mendadak jadi komentator nih. Bahkan yang gak ngerti pun bisnisnya Gojek, mau profesor S2, S3, S-cendol sekalipun ngasih komen asal bacot gak nyambung. Penasaran gak sih lu kenapa peristiwa ini jadi prahara? Dan bener gak sih sebetulnya Grab sama Gojek ini merger? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, ada berita heboh yaitu Grab nih. Ini perusahaan yang terdaftar di bursa di Amerika itu mau mengakuisisi perusahaan aplikasi karya anak bangsa yang namanya Gojek guys. Aplikasi favorit kita semua. Nggak tanggung-tanggung, harganya 114,8 triliun. Jadi berdasarkan gosip nih dari berita Reuters, Grab itu sedang berupaya mengakuisisi Goto sebagai perusahaan kompetitornya nih. Sumber yang mengetahui kabar itu menyebut proses transaksi akan rampung pada kuartal 2 2025. Nah, teman-teman tahu Grab ini pusat kantornya di Singapura, tempat kita mengadakan meeting kemarin minggu lalu di Singapura, dan kita sudah bertemu nih untuk mengklarifikasi berita ini. Nah, hebatnya ya, Grab ini sudah menyewa nih konsultan untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Karena kabarnya Grab akan membeli bisnis Goto senilai 7 miliar dolar atau setara 114,8 triliun. Ingat ya, ini pakai kurs 1 rupiah setara 16.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tapi guys, itu kan versi gosip. Ada versi perusahaan Goto sendiri. Jadi sekretaris perusahaannya udah bilang ya, kalau namanya Goto itu berulang kali namanya perusahaan itu sering dapat penawaran lah, orang yang melihat Goto itu seksi. Wajar, perusahaan ride hailing salah satu yang terbesar di Indonesia, menarik bagi banyak orang yang mau take over bisnisnya. Jadi ya gosip-gosip seperti ini ya sering terjadi lah. Cuman ya dia gak jelasin lebih detail nih pihak mana sekarang yang dimaksud, betul atau tidak itu Grab. Tapi satu hal yang menarik nih guys, ini belum jadi merger, belum tentu pun merger Goto sama Grab, tetapi langsung banyak demonstrasi massal, langsung banyak komentator, langsung banyak ahli-ahli yang memberikan penolakan terhadap mergernya Goto dan Grab ini, padahal belum tentu juga. Salah satu berita yang heboh itu dari Koalisi Ojol Nasional, yaitu KON. Mereka menilai ya merger ini dapat mempengaruhi besaran pendapatan mitra ojek online kalau jadi. Nah, menurut mereka harus ada regulasi nih mengenai besaran penghasilan mitra yang seharusnya dirumuskan. Nah, gara-gara itu guys, gara-gara peristiwa merger ini, ya mereka kemudian banyak nih ya driver, mungkin mereka mau atau gak mau, tetapi mereka merencanakan untuk mengadakan demo besar-besaran di Jakarta besok jam 1 siang. Jadi buat lo yang mau order Grab atau Gojek, ya hati-hati jangan masuk di jam segitu ya, bakal kena reject nih. Karena di sana mereka bakal bikin demo besar-besaran, ada 5 tuntutan. Ya ada begitu banyak tuntutan lah, tapi salah satunya yang paling menurut gua patut dicermati selalu bagian tengah. Sama strategi media peliharanya George Soros. Ada banyak tuntutan tapi yang lo harus cermati selalu yang di bagian tengah. Nah yang di bagian tengah dari 5 tuntutan itu apa? Potongan aplikasi itu dibatasin dong. Cuman 10%. Nah per detik ini guys, kan banyak produknya ya. Lu bisa pesen makanan, ada GrabFood, ada GoFood, lu bisa pesen transportasi. Nah, itu potongannya itu variatif lah. Ada 15-30%. Tergantung produknya apa. Dan gojolnya apa? Apa GoCar, apa GoFood, atau GrabFood, atau apapun itulah. Nah anyway, yang harus dicermati adalah mereka minta potongan buat aplikator itu cuma 10%. Wow sekali guys. Kenapa ya? Ini bukan gua gak membela para orang-orang yang nge-Grab atau nge-GoCar itu ya. Enggak. Sama sekali gua gak mau kesana. Dan gue juga gak mau membahas tentang berapa banyak orang yang bakal PHK segala macam. Karena itu berita hoax banget. Kemarin itu ada profesor cap kaki 5 ya yang dapat ijazah dari Universitas kali. Jadi bikin banyak berita hoax menentang merger Grab dan Goto dengan landasan katanya akan tercipta pengangguran. Hey bro, yang bener aja lu. Siapa yang nganggur? Ternyata yang bakal nganggur adalah drivernya Grab, drivernya Gojek. Teman-teman tahu jumlah mitra pengemudi Gojek itu di Indonesia diperkirakan sekitar 3 jutaan lah. Kalau Grab seluruh dunia itu ada 5 jutaan. Anyway, banyak ahli-ahli ya atau mendadak ahli itu yang bilang kalau seandainya terjadi Grab ini bakal terjadi PHK massal. Driver-driver ini bakal banyak kena cut. Mau lu bawa motor atau bawa mobil bakal kena cut. Ini gue mau sikat dulu lu orang-orang kayak lu itu ya. Apalagi yang udah S3 ya, profesor
Sini gua kasih lu sedikit ilmu ya. Ini kesel banget asli. Terbukti memang lu nggak ada otak lah. Karena gini lu nggak pernah menjejakkan kaki lu di planet bumi. Mungkin lu nggak pernah pakai aplikasi Gokar atau GrabCar, sehingga lu bilang nanti bahaya kalau jutaan orang jadi pengangguran. Hey, lu tahu nggak kalau lu naik Gojek atau lu naik Gokar atau lu punya GrabCar lah, lu tanya mereka itu apa pernah cuman install satu aplikasi? Apa betul mereka cuma pakai satu aplikasi? Karena berdasarkan pengalaman gua naik Gokar maupun itu di Jogja, di Manado, di Kalimantan, di Jakarta sekalipun, mayoritas itu punya beberapa aplikasi. Bahkan ada yang punya 3 sampai 4, ada yang punya Maxim, punya InDriver, punya Grab, punya Gojek juga. Maksudnya gini yang gue mau bilang, kalau lu takut akan tercipta jutaan orang pengangguran, itu tidak betul. Kalau seandainya mereka merger nih, Goto sama Grab merger terus dipecat drivernya, driver Goto dipecat, ya aplikasi Grabnya tetap hidup dong. Ya sama aja tetap aja dia nge-Grab. Atau orang Grabnya kena cut dia pindah ke Goto, ya sama aja orang perusahaannya udah merger. Jadi nggak bener kalau orang-orang nyebarin berita palsu akan terjadi PHK massal di driver-driver ini, itu tidak betul. Ya karena faktanya per hari ini aja mereka udah punya pakai banyak aplikasi. Lu aja sebagai user gue yakin. Lu kalau punya aplikasi Gojek, gue rasa lu punya aplikasi Grab. Kalau lu punya aplikasi Tokopedia, gue rasa lu punya aplikasi Shopee. Begitupun driver, mereka udah pakai banyak aplikasi. So ketika kemudian nanti merger, oh gue takut nanti gak jadi lagi driver Gokar. Lu takut? Enggak. Nggak ada lu pun, merger ini pun mereka memang punya 2 aplikasi. Jadi ketika mereka merger ya aplikasinya jadi cuma 1. Ya so what? Gak ada perubahan. Tetap aja lu jadi driver atau jadi mitranya Gojek atau Grab. Karena hari ini pun kalian punya banyak aplikasi. Fakta gak? Betul gak? Makanya lu jangan terbawa narasi adu domba lah dari Profesor. Jangan, gak bener lu. Apalagi ada influencer-influencer yang bilang berita-berita hoax, enggak. Faktanya ya lu bisa tinggal switching. Dulu lu punya aplikasi banyak, ya sekarang ya lu pakai salah satu. Apa kalau di-cut? Enggak, lu pikir aja pakai otak coba. Driver-driver ini mau Gokar kek, mau Gojek kek, mau Grabjack kek, mereka semua kan sumber penghasilan, menghasilkan duit buat perusahaan. Kenapa dipecat? Beda ya sama yang di ban atau di freeze gara-gara bikin scam lah atau pakai aplikasi siluman apa sih buat tipu-tipu tuyul GPS gitu, beda lah, itu ya memang harus dibinasakan. Nah ini orang-orang ini driver Gokar, Grab ini itu kan sumber penghasilan perusahaan yang gak mungkin di-cut. Yang di-cut ya orang yang sumber pengeluaran lah. Mereka ini kan sumber penghasilan, terus buat apa di-cut? Gak masuk akal kalau lu ditipu, dimanipulasi dengan berita lu bakal di PHK. Karena lu adalah sumber penghasilan buat perusahaan. Jadi lu jangan khawatir dengan adanya merger ini lu bakal kena cut. Enggak. Nah satu hal yang perlu dicermatin adalah soal karyawan. Nah beda ceritanya nih. Kalau lu seandainya karyawan perusahaan Grab atau Goto ya misalkan, dan betul-betul terjadi merger, ya sudah selayaknya lu khawatir karena mungkin lu akan di-cut. Ya bayangin aja 2 perusahaan punya 2 divisi marketing buat apa, 2 divisi sales buat apa, 2 divisi IT buat apa. Enggak bener lah. Ya memang secara logika seorang investor, ya perusahaan langsung harus lakukan efisiensi. Tapi apakah ini berita buruk buat Indonesia? Tidak. Karena sekarang kita udah tahun 2025. Teman-teman tahu Goto di tahun 2023 total karyawannya ada 7.500 orang. Ini data valid. Masuk ke 2024 total karyawannya itu 3.300 orang. Artinya nggak ada merger, mereka udah lakukan efisiensi nih di tingkat perusahaan. Good news nggak? Good news, kita channel investasi. Good news. Jadi kalau seandainya nanti mereka lakukan penghematan lagi, bagus nggak? Ya menurut gue sih kabar baik, kabar bagus. Betul dong. Sekarang gini, mereka udah diteken sama investor buat balikin duit. Iya dong, logikanya dong mereka berbisnis harus tambah hemat dong, tambah efisien dong, sepakat dong. Iyalah, sekarang driver gak usah ketakutan. Kalau lu sebagai karyawan Gojek yang atau Goto sekarang, apakah lu harus ketakutan? Gua rasa juga enggak. Karena mayoritas dari karyawan Gojek atau Goto yang sekarang eksis, ya itu kan udah qualified untuk lu mau kerja di perusahaan manapun. Tapi kalau seandainya terjadi merger dan lu harus kena buang, itu konsekuensi. Dibanding lu tetap stay, melakukan hal yang sama, berulang-ulang buat apa? Gue juga gak mau kalau jadi karyawan Gojek, lu resign aja cari tempat lain, tempat lu berkarya. Lagian jumlah karyawan Goto sekarang pun cuma 3.000 orang, dikit banget. Apakah ini artinya Indonesia tiba-tiba melarat karena ada 3.000 orang yang akan kena PHK? Ya enggak lah, 3.000 orang, nothing. Lu bandingin dengan yang kemarin berita salah satu perusahaan yang dikabarkan akan bangkrut yang namanya Sritex di Jawa Tengah. Sebelum mereka pilot itu mereka punya karyawan lebih dari 50.000 orang. Lah ini cuma 3.000 orang loh. So what, udah narasinya kayak Indonesia mau kiamat. Kan
lu, memang lu profesor penjilat lu memang. Giliran yang kemarin di Sritex bangkrut tenang-tenang aja lu, memang lu. Giliran Gojek karyawan cuma 3.000 orang langsung bacot sana sini, gue udah tahu lah sponsornya siapa. Sama aja dengan influencer cap kaki 5 itu follower jutaan, hobinya apa? Berita hoax. Seolah-olah Indonesia bakal punah, hancur lebur gara-gara PHK massal kalau terjadi merger. Bro, ini cuma 3.000 orang karyawannya. Kita baru ngomongin Sritex 50.000 orang. Lu belum ngomongin Sinarmas Group. Lu tahu grup Sinarmas itu jumlah karyawannya itu lebih dari 300.000 orang. Lah kalau itu kolaps itu baru negara bisa bubar. Tapi pun jumlahnya 300.000 orang. Penduduk Indonesia ada 280 juta guys. Maksud gua adalah masa lu bandingkan yang 3.000 orang seolah dunia ini mau kiamat dengan Sinarmas Group yang 300.000 aja. Ini it doesn't make sense. Jadi narasi-narasi adu domba yang mau mengadu ya. Goto dengan karyawannya, Goto dengan drivernya. Jangan lu makan bulet-bulet. Nggak bener. Ya tadi yang gue bilang, ya mungkin baru jadi make sense. Lu bakal takut ekonomi goyang, negara tidak stabil. Ya kalau Sinarmas Group bubar. Karena dia kasih makan ratusan ribu orang. Ya sebenarnya kalau dihitung-hitung gue yakin sih lebih dari jutaan bahkan. Belum lagi kalau lu hitung masih ada Salim Group dan kawan-kawan. Ya itu baru worrying kalau itu betul terjadi. Tapi ini karyawan cuma 3.000 orang. Ini kan cuma perusahaan software. So what? 3.000 orang gak ada apa-apanya dibandingkan karyawan Sritex. Jadi gue sorry aja ya, bukannya gue gak ada empati, tapi kalau narasinya dikabarkan seolah-olah Indonesia akan bubar karena Goto sama Grab merger, tidak masuk akal. Karena hari ini pun bubar itu perusahaan di Jawa Tengah 50.000 orang karyawannya. Apakah artinya Sukoharjo Solo bangkrut, tutup? Tidak. Sampai detik ini pun Solo masih ada, Sukoharjo masih ada. Tenang-tenang aja. 50.000 orang kena PHK. 3.000 orang kok udah narasinya kayak Indonesia kiamat. Ini ada apa sih? Ini gampang banget ditebak. Lu udah tahu lah. Semuanya itu tentang duit. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi satu yang gue mau bilang adalah ketika ada orang yang mencegah terjadinya merger nih. Goto sama Grab. Udah gue bantah tuh mau dari sudut PHK massal di bidang driver lah. Atau PHK di bidang karyawan lah. Terus ada lagi narasinya sekarang orang pada bilang, oh Grab dan Goto harus dicegah mergernya. Karena nanti terjadi monopoli pasar. Monopoli sebelah mana guys? Sekarang ini udah banyak loh driver-driver itu yang pindah ke aplikasi lain. Konsumen pun banyak yang pindah ke aplikasi lain. Yang lebih murah, contoh Warna Kuning. Gua gak dibayar sama Warna Kuning, jadi gua gak mau sebut mereknya Maxim. Jadi orang pindah ke situ. Oh, atau orang mau pakai yang hijau muda. Nah, gue juga gak dibayar, jadi gue gak mau sebut lah mereknya InDriver. Anyway, itu udah begitu banyak aplikasi-aplikasi lain. Dan mereka udah masuk di era di mana Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, portofolio kamu lagi kebakaran, merah merona, semuanya turun anjlok, bahkan saham-saham perbankan besar di Indonesia semuanya masuk ke jurang. Lo kok bisa ya? Nah, ini semua udah pernah kita bahas di Benix Investor Group, komunitas saham terbesar yang ada di Indonesia. So tunggu apa lagi guys? Segera bergabung di Benix Investor Group karena cuma di sini ya kita bisa berdiskusi langsung secara live, baik online maupun offline, termasuk kita sering melakukan kunjungan site visit loh ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik, emiten-emiten yang ada di Indonesia. Dan kamu di sini juga bisa langsung tanya jawab secara langsung live sama direktur perusahaannya. Kapan lagi ada peluang kayak begini? Nah, kemarin kita juga baru habis datang nih ke sebuah perusahaan yang menurut gue sangat prospek di tahun 2025. Nama perusahaannya apa ya? Yuk langsung aja daftar di Benix Investor Group melalui website yang ada di bawah ini, www.benix.id, atau segera kontak WhatsApp kita yang ada di bawah ini. Oke guys, kita tunggu ya di Benix Investor Group karena makin seru nih dunia investasi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Apa sih saham yang menarik selanjutnya buat kita bahas? Sampai ketemu di Benix Investor Group. Dan mereka udah masuk di era di mana Goto, Gojek, dan Grab udah bakar duit habis-habisan. Edukasi orang buat install aplikasi transportasi online, lebih murah, lebih efisien, lebih bagus. Mereka habis lo duit buat edukasi itu. Habis lo edukasi buat orang pakai GoPay, GoFood dan lain sebagainya. Tiba-tiba belakang masuk mafia Rusia. Enak bener, orang udah habis duit triliunan buat edukasi. Sekarang mereka tinggal jualan. Sekarang kalau dibilang fair enggak? Ya menurut gua nggak fair. Mereka nggak perlu pakai diskon jor-joran. Kenapa hari ini sekarang lu naik Grab atau Gokar lebih mahal dibanding Maxim? Ya mereka kan harus recovery cost yang mereka keluar kemarin buat edukasi lu. Pasang iklan di mana-mana, cari driver kemana-mana, dan lain sebagainya, kasih promo supaya lu install aplikasi itu. Tapi kalau dibilang itu akan menciptakan monopoli, gua nggak setuju. Sekarang kita ngomong makanan ada GoFood, ada GrabFood. Apa cuman itu? Tidak. Sekarang ada Shopee Food. Pun kalau mereka merger, orang masih bisa pakai aplikasi lain. Kita ngomong bidang transportasi, ada GoRide, GoCar, GrabCar, GrabBike lah, apa GrabRide. Kalau mereka merger, monopoli,
mereka bisa mainin harga sepuasnya? Gue yakin enggak. Lawannya banyak bro. Masih ada Maxim, masih ada InDriver. Jadi begitu banyak kompetitor bukan artinya ketika mereka masuk mereka langsung bisa cuan gede. Enggak. Karena memang pertarungannya sekarang udah sedemikian parah melawan aplikator-aplikator baru yang tidak pernah bakar duit ini. Terus terang aja ya berat. Lalu kalau kita ngomong lagi, bisnis Gojek kan ada banyak ya. Ada pengiriman barang, dulu ada GoBox atau ada GoSend lah, logistik lah. Kalaupun jadi merger, masih ada pilihan lain. Ada Borzo, ada Delivery, ada Lalamove. So kalau dibilang ini akan menciptakan monopoli, merusak pasar, gue yakin tidak. Karena kalau Gojek sembarangan ngasih harga nih setelah merger, bisa-bisa Lalamove menikmati growth yang luar biasa. Atau Maxim tambah cuan. Jadi memang gak bisa sembarangan karena medannya udah gak memungkinkan lagi buat ada satu orang yang menjadi monopoli tunggal. Udah berat di era sekarang ini. Malah sebetulnya guys, menurut gua nih kalau mergernya ini ditunda-tunda, apa yang terjadi justru akan membahayakan ekosistem Indonesia. Dan bahkan mungkin karyawan, orang-orang yang seharusnya gak dipecat malah jadi tambah banyak yang dipecat. Kenapa? Salah satu tuntutan yang diminta oleh pendemo, mereka minta ya jatah bagi hasil itu mereka di cap cuma 10%. Jadi potongannya itu cuma 10% nih buat driver. Gini guys, per hari ini pun itu harganya yang dipotong lebih dari 10%. Ada 15-25%. Oke, dengan potongan sebanyak itu aja lu tahu tahun 2024 kemarin Goto itu profit atau rugi? Faktanya di tahun 2024 Goto itu rugi 5,4 triliun. Jadi hari ini pun belum dipotong tuh ya. Lu kan masih minta dipotongnya cuma 10%. Mereka itu posisinya rugi 5 triliun. Pertanyaannya, kalau seandainya dikurangin bagi hasilnya, tadinya 20% yang dipotong buat driver, sekarang dikurangin lagi jadi 10%. Perusahaan ini tambah rugi apa tambah untung? Kadang-kadang lu kalau mau demo harus make sense juga dong. Lu kira punya server itu gratis gak pakai bayar? Lu kira punya programmer itu bayarnya murah? Coba deh lu pikir dulu. Terus bagi-bagi promo, diskon voucher dan lain sebagainya. Lu kira gratis? Kan harus ada yang bayar itu semua. Yang artinya gini loh, yang gue mau bilang. Dalam posisi hari ini aja, mungkin banyak orang-orang yang gak setuju, tapi gue lihat begitu banyak kok orang yang punya penghasilan net ya, bersih, itu di atas UMR sebagai driver Gokar atau Gojek banyak, dan mereka pun fine-fine aja. Kok sekarang tiba-tiba mergernya belum tentu jadi ataupun gak jadi, udah disetting bikin demo besar-besaran. Wah ini udah pasti lu udah ngerti lah, gak ada yang gratis di dunia ini. Karena kalau lu pakai dengan logika, akal sehat, kalau memang sedemikian merugikannya Gojek sama Grab ini, hari ini mereka udah berhenti dong. Pindah mereka pakai Maxim dan kawan-kawan. Faktanya kan enggak. Mereka tetap setia jadi drivernya Gokar ataupun drivernya Grab. Iya dong. Artinya kan memang banyak orang yang diuntungkan. Dan kalau seandainya mereka minta tuntutannya itu turun drastis sampai jadi 10%, lu bisa bayangin perusahaan ini yang tadinya rugi 5 triliun tahun lalu. Tahun 2025 kalau ini jadi kenyataan, ruginya tambah banyak atau tambah sedikit? Gue yakin tambah banyak. Kalau ruginya tambah banyak, ujung-ujungnya apa? Bubar perusahaan. Iyalah, gak ada lagi yang namanya aplikasi Gojek. Akibatnya apa? Jutaan orang pengangguran. Nah ini bener. Driver-driver itu yang asal bacot, asal nyeblak, asal demo, ketika Gojek sudah tidak sanggup lagi menahan kerugian triliunan, apa yang terjadi? Tutup aplikasinya. Kalau tutup aplikasinya, yang dirugikan siapa? Ya kita semua. Coba pikir dengan masuk akal, baca laporan keuangannya. Bahkan dengan bagi hasil 20% buat Gojek atau 30% buat Gojek, perusahaan pun rugi loh. Ruginya triliunan. Gak masuk akal. Terus sekarang minta dikurangin lagi. Terus gimana caranya bisa survive? Dan kalau dibilang perusahaan tidak efisien, perusahaan sudah berusaha untuk efisien. Lihat laporan keuangannya, Profesor coba lu lihat itu. Nih laporan keuangan tahun 2023. Ini perusahaan tadinya punya beban itu sangat besar, tapi dia berhasil mengurangi ya beban penjualan pemasaran. Tadinya 6,4 triliun, sekarang turun 2,8 triliun. Beban umum administrasi tadinya 5 triliun, turun jadi 4 triliun. Beban pengembangan produk tadinya 3,5 triliun, turun dari 1,7 triliun. Dan lain-lain. Udahlah kebanyakan lah. Intinya lah perusahaan itu sudah melakukan penghematan di level corporate. Dengan target apa ya? Supaya perusahaannya bisa sehat. Kalau perusahaannya sehat ya bisa untung juga buat semuanya. Tapi kalau sekarang mereka udah bleeding nih 5 triliun, terus sekarang mau disikat lagi supaya bleedingnya tambah banyak. Yang dirugikan siapa? Ya jutaan driver itu, jutaan mitra itu yang ada di restoran. Iya dong. Dulu orang bisa pesan GoFood, sekarang jadi enggak kalau perusahaannya tutup. Ya gimana enggak tutup? Bagi hasilnya harus ditekan sampai 10%. Padahal kalau kita lihat ya, beban mereka aja buat biaya marketing, pemasaran, penjualan, itu aja udah triliunan guys.
Terus gimana ceritanya mereka harus kurangin itu? Kenapa bisa Pak bebannya triliunan? Penghematan dong. Ya wajar aja bebannya triliunan. Karena Grab juga bayar duit guys buat pasang iklan. Sama aja kayak Coca-Cola sama Pepsi. Mereka bayar bakar iklan terus. Ya Gojek sama Grab bakar iklan terus. Kalau nggak mereka rugi. Customer mereka diambil pihak satu dan yang lainnya. So bayangkan kalau seandainya mereka bisa merger. Pengeluaran triliunan buat pemasaran ini yang sangat menguntungkan bagi pengusaha billboard di Ben Hill, di Kuningan. Ya sekarang mereka bisa hemat itu. Ya mungkin dirugikan ya pengusaha billboard, pengusaha iklan. Cuman ya itu konsekuensinya lah. Kalau seandainya mereka merger, duit itu kan bisa digunakan buat yang lain. Buat nambah kesejahteraan para driver mitranya. Kasih KPR, kredit murah buat para mitranya. Kenapa enggak? Dibanding duitnya dibakar karena Gojek sama Grab terus-terusan gontok-gontokan dengan biaya marketing triliunan yang sebetulnya ya sayang banget. Bisa dipakai buat hal yang lain loh. Kalau lu pikir dengan akal sehat, perusahaan bisa jadi profitable. Dan satu yang menarik guys, di tengah semua prahara ini, sampai ada orang yang mau boncengin, sampai ada partai pun boncengin, media penyembah setan pun ikut boncengin, ini semua biar ditambah heboh demonstrasi besok. Gue udah kasih argumentasi gue, lu jangan mau lah dikerjain sama mereka itu. Make sense aja lah lu tuh. Pinta tuntutan di tengah kondisi ekonomi yang tambah berat begini ya nggak masuk akal. Kalau memang perusahaan itu merugikan sama lu, faktanya pun hari ini gue saksikan begitu banyak orang yang merasa bersyukur karena masih bisa kerja jadi driver. Ya sekarang kalau ditambah lagi demo-demo, lu nggak lihat udah begitu banyak pabrik yang kabur dari Subang, dari Cakung, dari Karawang, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat pindah ke Vietnam. Gara-gara apa? Lu kena hasut sama demonstran-demonstran. Jangan lu ikut-ikutan begitu. Karena kalau benar-benar perusahaannya tutup, yang dirugikan ya jutaan orang, khususnya kalian para mitra. Nah satu pesan terakhir gue ya buat profesor yang selalu narasinya nih, gue yakin lu makan duit lu dari si burung putih, gue yakin lu. Sama aja kayak influencer sebelah, gue tahu dia makan duit Rusia. Kenapa? Karena kalau merger ini jadi, mereka akan ketakutan. Ya dong, jadi powerful, mereka gak usah lagi adu-adu bakaran duit. Tapi gue tahu, kenapa? Mereka itu mau nyerang dengan agenda karya anak bangsa kita harus melindungi data rakyat kita. Intinya anti dengan asing. Intinya lindungi data dalam negeri. Hak asasi manusia kita jangan sampai keluar. Tolonglah profesor, lu pakai otak dikit kalau bacot. Tolong lu, S3 lu tuh kayak es cendol membuktikan lu. Karena faktanya kalau lu bisa ngerti caranya membaca laporan keuangan, lu bukalah laporan keuangannya Gojek ini. Lu tahu dari 100% shareholder Gojek, investor asing itu 73%. Jadi kalau lu bilang ini perusahaan, oh jangan sampai data kita bocor ke asing. Nanti kalau merger dengan Grab, data kita dikuasai asing. Ya lu per hari ini pun Gojek 73% sahamnya dikuasai oleh investor asing. Makanya belajarlah baca laporan keuangan profesor. Jadi ya teman-teman, lu harus hati-hati dengan narasi itu. Lu bisa lihat di layar kaca. Pemegang saham Gojek itu ada SoftBank, Mas Yoshison. Namanya SoftBank Vision Fund. Mereka punya 7,62%. Nah itu asing, betul. Tokopedia, aplikasi e-commerce nomor 1 kesayangan Indonesia pun gak lolos dari itu. Mereka punya saham dipegang oleh e-commerce juga nomor 1 di Cina yang punyanya Jack Ma under Taobao, Alibaba Group. Taobao itu punya 8,72%. Ini investor Mojokerto apa investor asing? Udah jelas investor asing. SoftBank Vision Fund, investor dari Purworejo? Tidak bro, itu investor ya asing. Jadi kalau dibilang Gojek ini punya perusahaan karya anak bangsa, kata siapa? Ya lunya aja yang bego, gak ngerti cara baca laporan keuangan. Tapi jadi profesor karena lu kalau lu pinter lu gak jadi profesor, lu udah jadi investor. Asli gue kesel banget karena dari narasinya aja udah membuktikan dia itu makan duit dari si burung putih. Sama aja kayak influencer sebelah karena makan duit Rusia. Rusia seneng cuci duit tuh di aplikasi sebelah karena bisa bayar cash. Enak cuci duit di Indonesia. Nah teman-teman, kalau lu lihat lagi datanya kita, investor lokal itu sebetulnya cuma 26%. Jadi mayoritas 73% ya isinya itu tadi. Ada SoftBank Vision Fund 7,65%, ada Taobao 7,43%, lalu ada investor asing perorangan maupun PT yang semua totalnya sekitar 58%. Jadi kalau di total Taobao, SoftBank sama investor perusahaan asing ya total menjadi 73%. So kalau dibilang
ini perusahaan karya anak bangsa, ya get real aja lah. Ini udah era globalisasi, perusahaan gak bisa jadi sebesar sekarang kalau tidak mendapatkan investor dari luar negeri. Jadi gak usah lu ketipu guys, jangan lupa lu itu bekerja di perusahaan yang namanya aplikasi karya anak bangsa. Misalkan lu atau di Gojek, Goto, GoPay dan lain sebagainya. Ya lu harus terima fakta bahwa apa ya, bisnis di Indonesia ini membutuhkan dana investasi asing. Kok lu anti banget dengan investasi asing? Dan kok lu percaya influencer-influencer anak. Ya kalau lu percaya profesor tuh mungkin gue masih bisa masuk akal lah. Karena dia bisa ngibulin orang dengan S3 dia padahal dia sampah. Tapi sekarang faktanya ini adalah perusahaan milik asing. Ya sudah. Jadi kalau soal ngomongin keamanan data, privacy dan lain sebagainya, jujur aja nih, lu lebih percaya regulasi di Amerika Serikat apa di Indonesia? Grab itu terdaftar lu di Amerika Serikat, sahamnya juga ada di Singapura. Menurut lu nih, akan lebih terlindungi nih, lu pakai undang-undang yang ada di Indonesia atau undang-undang di Amerika Serikat? Lu jawab sendiri aja pertanyaan itu. Jadi permintaan gua nih guys, besok akan ada demonstrasi. Tolonglah teman-teman yang demo, jangan bikin kerusuhan. Jangan lu lakukan hal yang tidak masuk akal. Akibatnya apa? Sekarang banyak pengangguran di mana-mana karena pengusaha udah takut invest di Indonesia. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Apa yang terjadi kayak kabur aja udah. Tutup pabriknya. Sekarang nangis-nangis karyawannya. Dulu mah gayanya actingnya gede banget. Demo sana sini. Faktanya apa? Kita butuh duit investasi asing. Jangan lu belagu, jangan lu ngelunjak. Jangan mau lu ditipu-tipu sama orang-orang yang sok populis, sok populis. Padahal apa, dia makan duit asing. Dia bawa kepentingan asing. Dan juga ya supaya lu tambah nyoblos partainya lah. Jadi lu hati-hati ya guys. Gue udah memberikan pandangan gue terkait Grab dan Goto yang mungkin mau merger. Anyway, Grab sendiri udah bantah berita ini. Malah orang bikin demo gak masuk akal semua. Hati-hati guys, hati-hati banget. Jangan lu bawa itu jadi kerusuhan malah. Jangan. Yang dirugikan lu sendiri. Ingat, ini perusahaan tanpa lu demo aja itu rugi triliunan loh. Sekarang lu mau demo terus lu mau minta dikurangin bagi hasilnya jadi 10% doang. Posisi perusahaan lagi rugi bukan untung. Coba lu yang masuk akal. Kalau menurut lu itu gak berguna aplikasinya, lu delete aja. Berani gak lu? Gua rasa enggak. Karena lu merasa sejujurnya aplikasi itu membantu kehidupan kalian sehingga bisa dapat pekerjaan. Tapi memang Indonesia ini banyak manusia setan sih guys. Kayak yang kemarin ada demo orang ngaku-ngaku dari organisasi pengusaha ya di Indonesia, bisa-bisanya minta proyek 5 triliun. Kan gila. Siapa lu? Minta proyeknya tanpa lelang lagi. Yang si perusahaan yang dia palak itu TBK bro. Chandra Asri itu perusahaan TBK. Dia mau laporan apa sama investornya guys? Gue sorry banget ya. Gue kemarin habis rugi 5 triliun nih. Gara-gara kita bangun pabrik biayanya kemahalan ya. Gak pakai kontes soalnya, gak pakai lelang. Kan jadi itu perusahaan harus ngibul ke investor kan enggak. Gak, bukan begitulah caranya, masa dipalak-palak sih. Gue gak setuju dengan itu. Kita ini harusnya lebih ramah dengan investor asing. Lu tapi kebanyakan makan narasi bacot tipuan profesor sama partai-partai pengadu domba. Hati-hati lu cuma diboncengin, ujung-ujungnya lu cuma diperbudak buat ideologi mereka. Hati-hati. Lu harus pikirkan masa depan bangsa ini akan seperti apa kalau semuanya begini. By the way guys, satu hal yang menarik nih. Grab sama Goto ini kalau jadi merger, itu sebetulnya nih, sejujurnya nih, menguntungkan atau merugikan kita investor ya. Soalnya kita baru balik nih dari Singapura nih. Tentunya bawa oleh-oleh yang menarik juga. Gimana kalau kita bahas lebih detail ya? Di meeting Benix Investor Group minggu ini. Buat teman-teman yang belum daftar, yuk segera join di Benix Investor Group. Satu-satunya nih sumber informasi terpercaya kalau lo mau bikin investasi yang masuk akal. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Semoga besok demonya tenang, lu bisa suarakan pendapat lu. Tapi tolong jangan bikin kerusuhan karena kalau perusahaan ini tutup, yang rugi sebetulnya malah lu. Sampai ketemu lagi, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, jangan mau diadu domba ya guys. Bye-bye.